Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi 'ala an-nujumi wal kawakibil idham wa ala alihi wa ashabihi al-kiram بدور التمام والسموس الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Mengawali khutbah kita di siang hari yang sejuk ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, utamanya kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, hendaklah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendakinya di antara makhluk-makhluknya. Sebagai contoh, Allah berfirman atau Allah bersumpah demi malam, atau Allah bersumpah demi waktu duha, dan juga Allah berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Asr adalah Allah bersumpah demi masa, yang artinya masa sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allah bersumpah demi masa bahwa setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah sifat para hamba Allah yang soleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Sementara di luar itu tentu adalah orang-orang yang akan merugi. Mereka yang soleh-soleh tersebut antara lain adalah yang paling utama, yaitu para sahabat as-sabiqunal awwalun, sahabat yang terlebih dahulu memeluk agama Islam, yang mana para as-sabiqunal awwalun ini dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya sebagaimana surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan golongan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Ia ridho kepada mereka karena mereka telah percaya dan beriman, telah belajar dan beramal, telah memberi dan menerima nasihat. Oleh karenanya sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sepantasnya kita meneladani para sahabat yang mulia yang saling menasihati karena Allah. Sahabat yang satu menjadi cermin bagi saudara muslim lainnya. Ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Juga ia melihat, jika ia melihat aib atau kekurangan pada saudaranya, ia bergegas untuk memberitahukan nasihat kepadanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di pihak lain pun sahabat yang dinasihati juga tidak enggan untuk menerima nasihat
karena ia tahu bahwa nasihat itu sangatlah bermanfaat bagi dirinya. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Inna ra'aita man yadulluka ala uyubika fatamassaka bi adyali." Jika engkau mengetahui ada orang yang menunjukkan kepadamu aib-aib dan kekurangan-kekuranganmu, maka ambillah itu, maka berpeganglah dengannya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Rahimallahu amra'a ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati orang-orang yang menunjukkan kepadaku akan aib-aib dan kekuranganku. Hadirin rahimakumullah, para sahabat yang mulia, ketika salah seorang di antara mereka bertemu dengan yang lain, mereka berjabat tangan dengan muka yang ceria dan tersenyum. Lalu mereka membaca surat Al-Asr karena nilai-nilai agung dan mulia yang terkandung di dalam surat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta yang saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Qulna liman? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Rawahu Muslim. Agama adalah nasihat. Agama merintahkan nasihat atau berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Kepada siapa wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kebaikan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin serta kepada kaum muslimin secara umum." Hadis riwayat Muslim. Nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan perbuatan. Nasihat yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkannya atau mengesakannya, mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak baginya, mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak baginya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah dan perkara-perkara yang ia cintai dengan penuh keikhlasan, serta mencintai dan membenci karena Allah, mengajak serta mendorong orang lain untuk melakukan atau mendakwahkan hal semacam ini, yakni berbuat baik kepada Allah, mentauhidkan Allah dan seterusnya. Adapun nasihat terkait dengan kitab-kitab Allah adalah mengimaninya. Kita tahu bahwa kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi antara lain adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selain kita mengimaninya, kita dianjurkan atau diwajibkan untuk mengamalkannya. Kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur, kita diwajibkan untuk mengimaninya bahwa itu adalah kalam Allah. Kewajiban kita selain mengimaninya, mengagungkannya terhadap kitab-kitab Allah adalah mensucikannya, membacanya dengan benar, tunduk kepada perintah-perintah atau kandungannya, serta meninggalkan larangan-larangannya, memahami ilmu-ilmunya dan hikmah-hikmahnya, merenungkan kandungannya, dan mengajak orang lain menjaganya dengan menolak upaya penyelewengan orang-orang ekstrim dan upaya penistaan orang-orang kafir atau orang-orang ateis terhadap kitab-kitab Allah. Selanjutnya nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan beriman kepadanya dan serta kepada ajaran yang dibawanya, memuliakan dan mengagungkannya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, menghidupkan dan menyebarkan sunnahnya,
memusuhi orang-orang yang memusuhinya dan memusuhi sunnah-sunnah Rasulullah, kita hendaknya juga memusuhinya. Anjuran selanjutnya yaitu mencintai dan berpihak kepada orang yang mencintainya dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupaya untuk berakhlak dan beradab dengan akhlak Rasulullah dan mencintai keluarganya, keturunannya serta para sahabatnya. Adapun lebih lanjut, nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin, hendaknya kita membantu mereka dan mentaati mereka dalam kebenaran, memperingatkan dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak berontak kepada mereka, mendoakan mereka agar diberi taufik oleh Allah, serta mengajak orang lain melakukan seperti yang kita lakukan, yakni melakukan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, nasihat terkait hubungan kita dengan kaum muslimin secara umum adalah membimbing mereka kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kebaikan. Bahwasanya mendakwahkan Islam bukanlah tanggung jawab para mubalik, para khatib, para kiai saja, tetapi kita semua sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mendakwahkan agama atau pengetahuan yang kita tahu kepada orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita, tetangga kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Kita melakukan hal-hal kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka. Kita mengajarkan kepada mereka urusan agama dan dunia, menutupi keburukan-keburukan atau aib mereka, serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka. Kewajiban kita lebih lanjut adalah membela dan melindungi mereka dari musuh, serta tidak dengki dan iri terhadap mereka. Mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita sendiri membencinya. Tentu upaya ini kita lakukan sekuat tenaga dan kemampuan daya pikir dan kemampuan kita. Hadirin rahimakumullah. Sebagai sebuah contoh adalah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, seperti yang diceritakan dalam Syiar A'lam An-Nubala, bahwa Imam Syafi'i menjadikan Muhammad bin Abdul Hakam seperti layaknya saudaranya sendiri. Muhammad bin Abdul Hakam ini adalah salah satu murid beliau. Imam Syafi'i begitu mencintainya, dekat dengannya dan penuh perhatian terhadapnya. Muhammad bin Abdul Hakam juga mulazamah kepada Syafi'i, mendalami ilmu fikih dan berbagai ilmu kepadanya, bermadzhab dengan mazhabnya, dan banyak berbuat baik kepadanya. Melihat kesungguhan mahabbah dan persaudaraan antara keduanya, banyak orang mengira bahwa Imam Syafi'i akan menyerahkan halaqah ilmunya di Masjid Jami' Amr setelah ia wafat kepada Muhammad bin Abdul Hakam ini. Pada saat Imam Syafi'i sedang sakit menjelang wafatnya, dan waktu itu Muhammad bin Abdul Hakam tengah berada di dekat kepala Imam Syafi'i, sehingga mudah untuk menunjukkannya, Imam Syafi'i berkata lain, "Kepada siapakah kami belajar setelah Anda, wahai Abu Abdillah?" Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, "Belajarlah kalian kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti," salah satu murid Imam Syafi'i yang lainnya. Ia adalah murid Imam Syafi'i terbesar dan dinilai oleh Imam Syafi'i lebih alim dan lebih utama. Karenanya Imam Syafi'i melakukan nasihat dan berbuat baik terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin, yakni kepada dua orang muridnya ini, kepada siapa harus melanjutkan belajar mazhabnya, dan kepada siapa hubungan baik tetap ia jaga, yakni kepada muridnya tersebut. Itulah sekelumit contoh, dan tentu kita dalam bermasyarakat memiliki juga contoh-contoh yang baik yang lainnya yang hendaknya bisa kita lakukan. Karena kembali lagi bahwa agama adalah nasihat untuk Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan juga para kaum muslimin pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal bagi kita untuk kehidupan yang abadi, yakni di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.